Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya. Jadi sebelum Bapak memulai, Bapak ingin tahu dulu. Hari ini apakah kalian tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir semuanya, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen ya. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang menceritakan sebagian kecil kehidupan tokoh dengan alur yang ringkas. Jadi pada cerpen ini berfokus membahas pada satu konflik utama yang terkesan mendalam. Nah, jadi sebelum itu Bapak ingin bertanya. Nah, dari anak-anak semua apakah ada dari kalian yang pernah yang mungkin suka membaca cerita-cerita atau menonton dari aplikasi-aplikasi ini juga seperti Wattpad? Kalau saya suka biasanya nonton, biasanya membaca, tapi membacanya itu bukan di aplikasi cerpen, bukan kayak di mana gitu kan. Ya, di Google gitu. Tapi masih berbentuk cerita juga. Ya. Pasti akan komen ya ceritanya. Jadi cerpennya nanti juga pernah baca dan bagus. Jadi hal tersebut baik dari media sosial, dari buku itu juga sudah termasuk kita membaca cerpen, karena cerpen itu tidak hanya fokus pada media apa yang dipakai untuk membaca, tapi juga fokus utama kepada isi cerita dan konflik utamanya. Nah, jadi anak-anak semua di sini kita bisa lihat secara bersama-sama. Jadi di sini cerpen itu adalah sebuah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan sebagian kecil kehidupan tokoh melalui alur yang diceritakan secara ringkas dan berfokus utama pada satu konflik yang terkesan secara mendalam. Nah, ada ciri-cirinya, yakni ada cerita singkat dan padat. Jadi ciri-ciri utama dari cerita pendek ini adalah singkat. Selanjutnya ada hanya memang satu konflik utama, jadi fokus utama pada konfliknya. Jadi ada juga yang ketiga jumlah tokoh. Nah, jumlah tokohnya di sini juga terkesan lebih sedikit karena kan alur dari cerpen ini juga pendek dan panjang. Juga di cerpen ini memiliki justru tentunya memiliki latar itu berupa tempat, waktu, suasana yang terkesan terbatas. Juga bahasa yang digunakan itu terkesan sederhana, lugas, namun mudah untuk dipahami. Juga ada memberikan kesan atau pesan yang mendalam. Adapun unsur utama dari cerpen itu sendiri adalah yang pertama tema. Nah, tema ini berisi ide pokok atau gagasan utama dari cerita. Selanjutnya ada tokoh dan pentokohan. Nah, tokoh dan pentokohan ini adalah mereka atau pelaku yang ada dalam cerita beserta sifat-sifatnya. Juga ada latar ini menceritakan mengenai tempat, waktu, dan suasana tempat terjadinya peristiwa pada cerpennya. Selanjutnya ada alur. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita, mulai dari prolog, dari awal hingga dari akhir hingga menuju konflik. Selanjutnya ada amanat. Jadi amanat ini berisi pesan atau nilai yang disampaikan penulis dari maksud dari cerpen itu sendiri. Selanjutnya sini ada struktur. Nah, di sini ada 5 yang sini yang pertama itu ada abstrak. Nah, abstrak ini berisi gambaran singkat mengenai isi cerita. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan tokoh, latar, dan situasi awal. Selanjutnya ada komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah hal di mana munculnya masalah atau konflik pada cerita. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini berisi upaya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada konflik. Selanjutnya ada koda. Nah, koda ini adalah bagian akhir dari cerita yang